warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahim nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dalam kali ini saya akan menjelaskan mengenai kultum yang bertemakan adab sebelum mencari ilmu, yaitu apa pendidikan. Dalam sebuah artikel yang pernah saya baca, pendidikan sangatlah penting karena menjadi sumber dari segala sumber kemajuan sebuah bangsa. Sebab dengan pendidikan kualitas sumber daya manusia bisa ditingkatkan lagi. Seperti yang kita sudah ketahui, dengan sumber daya manusia yang berkualitas, hal yang paling utama dari membangun sebuah bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Maka saat ini jika wajar pemerintah mengharuskan pendidikan di 12 tahun dari SD, SMP, dan SMA. Sangat ini pendidikan di Indonesia sangat kurang sekali, tidak memerlukan pendidikan. Anak-anak yang tidak sadar kepentingan pendidikan. Tetapi di Indonesia ini banyak gelar-gelar akademik, baik S3, S2, S1 yang kuliah dan lulus mendapatkan gelar sarjana, baik tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Pada zaman dahulu pendidikan sangat jarang sekali dan kurang sekali. Saat ini gelar-gelar yang seperti mudah diraih. Para dokter dari S3 sampai S2 hingga S1 pun dapat diraih sarjananya. Kaum terdidik telah banyak yang mewarnai ruang publik, mulai dari lulusan SD, SMP, SMA hingga S1, S2 maupun S3. Tetapi banyak akhlak yang kurang dididiknya, kurang baik dijaga. Islam datang sebenarnya untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu lima latum makrimal akhlak." Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tapi kenyataannya saat ini kita menemukan orang yang mempunyai ilmu pendidikan, tetapi akhlaknya yang kurang sekali. Nasri muslimin rahimakumullah. Adab atau budi pekerti menjadi unsur yang paling penting karena ilmu tanpa adab akan sia-sia, yang hanya mengantarkan kepada ketidakkeberkahan dan keterjemusan kepada sifat dan sikap yang negatif. Seorang guru harus memiliki adab sebelum mengajarnya. Seorang siswa juga harus memiliki adab terhadap gurunya. Kini banyak yang kurang di media sosial, banyak berita mengenai seorang siswa kekerasan terhadap seorang gurunya. Seorang guru memukul siswanya, ada juga seorang siswa berkelahi dengan siswa yang lainnya. Seorang murid harus belajar beradab terlebih dahulu terhadap. Menurut tafsir Al-Misbah,
Nabi Muhammad SAW menjadi mitra bicara turunnya ayat ini yang berada di atas tingkat budi pekerti yang luhur. Bukan sekedar berbudi pekerti yang luhur, jika Allah yang menyifati sesuatu dengan kata agung, maka tidak dapat terbayang kepada keagungannya. Salah satu budi pekerti Nabi Muhammad SAW belajar berakhlak dengan terpuji, berakhlakul karimah, menerapkannya disebut dengan beradab. Para cendekiawan ilmu Muslim seperti Imam Malik menganjurkan kepada menuntut ilmu untuk belajar adab terlebih dahulu sebelum mencari ilmu. Menurut Imam Mawardi, ayat ini diartikan sebagai keharusan untuk berbuat baik, berakhlak terhadap semuanya, seperti dicontohkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entahlah itu semua umat Islam, orang lain, baik binatang, tumbuhan, dan lainnya, kita saling berakhlak dengan itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati agar menjauhi dari sikap saling dengki, munafik, amarah, sikap mencela, dan segala keburukan lainnya yang tentu berimbas pada diri kita sendiri dan orang lain. Dari sinilah maka akhlak keteladanan seorang guru menjadi suatu yang bukan merupakan pilihan, tetapi sebuah keharusan, bahkan persyaratan. Kalau seorang guru ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmunya yang banyak dan melimpah, maka belajarlah dengan sebelum berilmu, mencari ilmu. Kesimpulannya dari pemaparan yang saya tadi jelaskan, gelar hanya sebatas kertas, ilmu hanyalah sebatas catatan, dan kamu terdidik atau tidak akan lebih terlihat dari tingkah laku, akhlakmu. Maka dari adab itu, etika perlu diterapkan di masyarakat. Maka dari itu adab dan etika perlu diterapkan seimbang dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Sebab kepintaran seorang tidak akan ada harganya apabila tidak